Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Ibu harap kabar kalian baik ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang identifikasi teks eksposisi Bahasa Indonesia untuk SMA atau MA kelas 10 semester 1. Mari mengenal teks eksposisi. Tujuan pembelajaran. Pada bab ini, mengenal teks eksposisi ini bertujuan agar siswa mampu untuk mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi permasalahan argumentasi, kemudian pengetahuan serta rekomendasi dalam teks eksposisi, dan siswa mampu mengidentifikasi fakta dan opini pada teks eksposisi. A. Mengenal definisi, ciri-ciri, dan jenis teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan teks yang berisi paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat, tentunya mudah untuk difahami. Paragraf atau teks eksposisi bersifat real, nyata, dan ilmiah atau dapat dikatakan sebagai teks non-fiksi. Yang kedua, apa saja sih ciri-ciri teks eksposisi itu? Secara singkat, teks eksposisi ada 3, yaitu pokok persoalan dijelaskan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Yang kedua, gaya penulisan informatif dan uraian objeknya jelas. Yang ketiga, teks eksposisi memuat fakta. Sampai sini sudah paham ya? Apa itu ciri-ciri teks eksposisi? Baiklah, jika sudah, kita masuk ke jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada eksposisi definisi. Dapat diartikan rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Yang kedua ada eksposisi identifikasi. Sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Yang ketiga, eksposisi perbandingan atau pertentangan adalah suatu cara untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih mempergunakan dasar-dasar tertentu. Yang keempat ada eksposisi ilustrasi, suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan yang khusus dan konkret terhadap suatu prinsip yang bersifat umum. Yang kelima ada eksposisi klasifikasi, adalah sebuah metode yang bersifat alamiah untuk menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Yang terakhir ada eksposisi analisis. Pada dasarnya, suatu cara membagi-bagi suatu objek dalam komponen-komponennya. Baiklah, itu tadi jenis-jenis teks eksposisi. Kita lanjut kepada tugas kelompok. Yang pertama, buatlah kelompok dengan membagi jumlah siswa dalam kelas menjadi 6 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok mendapatkan tugas untuk mencari contoh teks eksposisi, masing-masing kelompok mendapatkan jenis teks yang berbeda. Kemudian yang ketiga, bacakan hasil pekerjaan kelompok Anda di depan kelompok lain. Kemudian kelompok lain memberi tanggapan. Sudah paham ya? Baiklah. B. Mengidentifikasi teks eksposisi. Teks eksposisi terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Dalam pembukaan berisi permasalahan yang akan dibahas dalam teks eksposisi tersebut. Yang kedua ada isi teks eksposisi, merupakan argumen atau pendapat dan pengetahuan. Yang terakhir ada penutup, yang berisi rekomendasi atau penegasan ulang. Berikut ini adalah contoh teks eksposisi singkat. Silahkan kalian baca dan kalian pahami dulu ya. Baiklah, setelah kalian membaca contoh teks eksposisi tersebut, berikut ini adalah analisis struktur identifikasi dari teks tersebut.
Dari teks tersebut dapat diketahui tesis, argumen, dan penegasan ulang. Hal itu dapat dibuktikan dalam tabel berikut. Silahkan dicermati dulu ya. Tesis berada di paragraf pertama pada pembukaan. Argumen berada pada paragraf kedua, yaitu pada isi atau inti dari bacaan tersebut. Dan penegasan ulang ada pada terakhir atau pada kesimpulan pada teks tersebut. Sudah paham ya? Baiklah, kita lanjut ke tugas individu. Yang pertama, carilah contoh teks eksposisi, boleh dari internet, buku majalah, surat kabar, dan lain-lain. Kemudian, tentukan tesis, argumentasi, dan rekomendasi atau penegasan ulang pada teks tersebut, disertai bukti-bukti. Sudah jelas ya? Silahkan mengerjakan. C. Menentukan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Fakta merupakan kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi dan bukan mitos serta pernah dilihat oleh manusia itu sendiri atau telah dilakukan suatu pengujian dan pemastian di khalayak umum. Sedangkan opini merupakan suatu ide, pikiran, atau pendapat yang biasanya bersifat tidak objektif serta belum disahkan kebenarannya. Nah, berikut ini ada contoh teks eksposisi serta analisis kalimat fakta dan opini pada teks tersebut. Silakan kalian baca dan cermati dulu ya. Nah, setelah kalian selesai membaca dan mencermati, dari teks di samping sebetulnya ada banyak kalimat fakta dan opininya. Tapi di sini saya memberi contoh hanya satu ya. Kalimat fakta contohnya di kota Yogyakarta, kemacetan terjadi hampir setiap hari di titik-titik yang menjadi jalur pergerakan utama para pekerja kantoran menuju lokasi kerja, serta siswa dan mahasiswa yang menuju sekolah dan kampus. Sedangkan kalimat opininya, kemacetan harian yang dominan umumnya ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat dalam lingkup internal. Baiklah ya, sudah jelas kalimat fakta dan opini pada teks tersebut. Kemudian, tugas kelompok. Buatlah kelompok yang beranggotakan 3-5 siswa. Kemudian, cari contoh teks eksposisi, boleh dari internet, buku majalah, surat kabar, dan lain-lain. Kemudian, analisis fakta dan opini pada teks tersebut disertai bukti-bukti. Silakan mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk pada penilaian harian. Kerjakan soal di bawah ini, nomor 1-5, kerjakan dengan baik, serta kerjakan dengan benar. Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 1-3. Nah, teks di atas merupakan jenis teks eksposisi apa? Jelaskan. Yang kedua, tentukan tesis, argumen, dan penegasan ulang pada teks di atas disertai bukti. Yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat fakta dan opini pada teks tersebut. Selanjutnya, bacalah teks bawah ini untuk menjawab soal nomor 4-5. Dari teks tersebut, tentukan pada paragraf berapa tesis, argumen, dan rekomendasi atau penegasan ulang pada teks di atas, disertai bukti-bukti. Yang kelima, carilah kalimat fakta dan opini yang terdapat pada teks di atas sebanyak-banyaknya, disertai bukti. Sudah jelas ya soalnya? Baiklah, selamat mengerjakan.
Sudah cukup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa itu identifikasi teks eksposisi. Kemudian kalian bisa memahami fakta dan opini pada teks eksposisi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.